Selamat datang kembali semuanya. Mikropabrik yang dijalankan AI mengubah cara barang dirancang, diproduksi, dan dikirim. Fasilitas ini adalah unit produksi ringkas yang menggabungkan robotika, pemrosesan material canggih, kecerdasan buatan untuk menangani tugas manufaktur yang secara tradisional hanya dilakukan oleh pabrik besar. Dengan menggunakan otomatisasi dan pengambilan keputusan AI terintegrasi, mikropabrik ini dapat menghasilkan barang berkualitas tinggi di ruang kecil, seringkali berlokasi lebih dekat ke pelanggan akhir. Ini tidak hanya memperpendek waktu pengiriman, tetapi juga memungkinkan produksi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan. Model ini semakin populer di kalangan produsen mapan dan pendatang baru, karena menurunkan hambatan masuk dan memungkinkan iterasi produk yang cepat. Berbeda dengan pabrik tradisional yang membutuhkan area lantai yang luas, pabrik mikro yang dijalankan AI seringkali didirikan di dalam fasilitas seukuran toko retail atau bagian gudang. Mereka mencapai efisiensi dengan menggunakan sel robot modular. Masing-masing mampu melakukan berbagai operasi di bawah pengawasan AI. AI ini tidak hanya menjadwalkan tugas, tetapi juga secara aktif menganalisis data sensor untuk membuat keputusan tentang kecepatan produksi, penyesuaian mesin, dan penggunaan material. Misalnya, jika sebuah bagian sedikit menyimpang dari spesifikasi, AI dapat secara otomatis mengkalibrasi ulang alat untuk memperbaiki kesalahan pada proses berikutnya. Tingkat kemampuan beradaptasi ini merupakan keuntungan besar dibandingkan sistem tradisional yang sangat bergantung pada proses tetap dan campur tangan manusia. Salah satu keunggulan mikrobrik yang dijalankan AI adalah kemampuannya untuk menghasilkan berbagai macam produk tanpa perlu banyak perubahan alat. Karena peralatan manufaktur dirancang agar fleksibel dan dapat diprogram ulang, beralih dari satu lini produk ke lini produk lain bisa terjadi dalam hitungan jam, bukan minggu. Fleksibilitas ini sangat berharga bagi industri di mana siklus produk pendek atau pesanan khusus sering terjadi. Bisnis dapat menerima pesanan untuk batch kecil atau konfigurasi unik tanpa menanggung biaya tinggi, yang biasanya menyertai kustomisasi semacam itu. Ini memungkinkan untuk melayani pasar khusus secara menguntungkan, sambil tetap mempertahankan waktu produksi yang kompetitif. Penggabungan AI juga meningkatkan kontrol kualitas. Dalam pengaturan tradisional, pemeriksaan kualitas mungkin terjadi di akhir jalur produksi atau pada interval yang ditentukan. Di mikropabrik yang dijalankan AI, kamera, laser, dan sensor presisi memantau setiap tahap produksi secara waktu nyata. AI menganalisis data ini secara instan, menandai cacat atau masalah potensial sebelum berkembang lebih jauh. Dalam beberapa kasus, bahkan dapat menghentikan produksi batch yang rusak segera dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencegah terulangnya. Pemantauan konstan ini mengurangi limbah, meningkatkan konsistensi, dan memastikan bahwa produk jadi memenuhi standar yang tepat, tanpa penundaan pemeriksaan manual. Ukuran mikropabrik yang ringkas berarti mereka dapat ditempatkan secara strategis lebih dekat ke pasar yang mereka layani. Kedekatan ini mengurangi waktu dan biaya transportasi, memungkinkan perusahaan untuk memenuhi pesanan jauh lebih cepat. Untuk industri di mana kecepatan sangat penting, seperti suku cadang, mode, atau elektronik konsumen, model produksi lokal ini adalah pengubah permainan. Ditambah lagi, berada lebih dekat dengan pelanggan, memungkinkan perusahaan merespons lebih cepat terhadap tren lokal, permintaan musiman, dan permintaan mendesak yang tidak bisa menunggu. Ini juga membuka pintu untuk menawarkan produksi di hari yang sama atau hari berikutnya untuk produk tertentu, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan fasilitas produksi massal terpusat yang lama itu. Efisiensi energi adalah keuntungan besar lainnya di sini. Pabrik besar sering beroperasi dengan kapasitas penuh, bahkan saat permintaan rendah, dan itu hanya membuang energi serta sumber daya. Tapi, mikropabrik yang dijalankan AI bisa meningkatkan atau menurunkan produksi secara dinamis, berdasarkan perkiraan permintaan waktu nyata yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Mesin bisa masuk mode siaga daya rendah saat sepi, dan kemudian melanjutkan operasi saat pesanan kembali meningkat. Selain itu, penggunaan material canggih dan teknik manufaktur presisi membantu mengurangi limbah dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Ini tidak hanya menurunkan biaya, tapi juga membantu perusahaan memenuhi persyaratan peraturan yang semakin ketat tentang efisiensi sumber daya. Karena desainnya yang modular, microfactory yang dijalankan AI jadi jauh lebih mudah untuk diperluas atau digandakan. Sebuah perusahaan bisa memulai dengan satu unit microfactory, dan seiring bertambahnya permintaan, cukup menambahkan lebih banyak unit tanpa mengganggu operasi yang sudah ada.
Ini sangat berbeda dengan pabrik besar, di mana perluasan sering berarti waktu henti dan investasi yang signifikan. Beberapa perusahaan bahkan menyebarkan jaringan microfactory di berbagai wilayah. Semuanya terhubung melalui rantai pasokan yang dikendalikan AI. Pendekatan terdistribusi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan terhadap gangguan pasokan, tetapi juga memungkinkan setiap lokasi untuk fokus pada produk yang disesuaikan dengan pasar lokalnya. Di pabrik mikro yang dijalankan AI, tenaga kerja mengambil peran yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan manufaktur tradisional. Alih-alih melakukan tugas manual yang berulang, pekerja sekarang mengawasi jalur produksi, memelihara mesin, dan menyempurnakan sistem AI. Ini membutuhkan perpaduan keterampilan mekanik, literasi komputer, dan kemampuan analisis data. Banyak perusahaan berinvestasi dalam program pelatihan untuk membantu karyawan mereka bersiap menghadapi peran baru ini, yang bisa lebih menarik, dan pastinya tidak terlalu menuntut fisik dibandingkan pekerjaan manufaktur gaya lama. Pergeseran ini juga membuka peluang bagi pekerja dari bidang seperti IT, robotika, dan teknik industri untuk berkontribusi langsung pada produksi. Penanganan material di mikropabrik yang dijalankan AI sangat otomatis. Robot bergerak otomatis mengangkut bahan baku ke stasiun yang tepat, mengirimkan barang dalam proses antar sel kerja, dan memindahkan produk jadi ke area pengepakan atau pengiriman. Robot-robot ini menggunakan sensor dan sistem pemetaan AI yang menyesuaikan diri dengan perubahan tata letak atau alur kerja. Dengan menghilangkan transportasi manual dan mengurangi waktu tunggu antar operasi, alur produksi menjadi lebih lancar dan jauh lebih mudah diprediksi. Ditambah lagi, ini meningkatkan keamanan di tempat kerja dengan mengurangi kebutuhan pekerja manusia untuk memindahkan beban berat atau menavigasi lantai produksi yang ramai. Tulang punggung perangkat lunak pabrik mikro biasanya dibangun di atas platform AI canggih yang dapat terhubung dengan alat desain, sistem manajemen rantai pasokan, dan database pesanan pelanggan. Jadi, ketika pesanan masuk, AI dapat secara otomatis membuat rencana produksi, mengalokasikan sumber daya, dan menjadwalkan tugas. Untuk produk khusus, AI dapat menarik file desain langsung dari antarmuka pelanggan, memeriksa kesesuaiannya dengan kemampuan manufaktur, dan menyiapkan instruksi mesin yang diperlukan. Hubungan langsung antara pesanan pelanggan dan lini produksi ini secara drastis mengurangi waktu tunggu dan meminimalkan kesalahan dalam memenuhi permintaan khusus. Beberapa mikropabrik dilengkapi dengan kemampuan manufaktur aditif, seperti pencetakan 3 dimensi industri, di samping sistem permesinan dan perakitan CNC tradisional. Kombinasi ini memungkinkan mereka memilih metode produksi yang paling efisien untuk setiap bagian. Contohnya, bentuk kompleks yang mahal atau memakan waktu untuk dikerjakan bisa langsung dicetak sementara. Bagian yang lebih sederhana bisa digiling atau dipotong dari bahan baku. AI dapat menentukan metode mana yang terbaik berdasarkan biaya, waktu, dan sifat material. Pendekatan manufaktur hibrida ini meningkatkan keserbagunaan dan memungkinkan produksi berbagai macam produk dalam fasilitas yang sama. Manajemen rantai pasokan sangat diuntungkan dari integrasi AI di pabrik mikro. Data real-time tentang penggunaan bahan, tingkat produksi, dan tingkat inventaris terus-menerus dimasukkan ke dalam sistem AI. Ini memungkinkannya untuk memperkirakan kebutuhan material secara akurat dan memesan ke pemasok sebelum kekurangan terjadi. Ini juga dapat menyesuaikan ukuran pesanan dan jadwal pengiriman agar sesuai dengan fluktuasi permintaan. Jika terjadi gangguan pasokan, AI dapat dengan cepat mengidentifikasi sumber alternatif atau menyesuaikan jadwal produksi untuk meminimalkan penundaan. Pendekatan proaktif ini sangat kontras dengan pabrik tradisional yang mungkin hanya bereaksi setelah kekurangan menjadi kritis. Salah satu aplikasi baru untuk mikropabrik yang dijalankan AI adalah dalam memproduksi produk yang sangat terlokalisasi. Contohnya, sebuah mikropabrik di satu daerah mungkin memproduksi peralatan olahraga yang disesuaikan dengan warna dan logo tim lokal. Sementara yang lain di daerah berbeda fokus pada barang yang disesuaikan dengan kondisi iklim lokal atau preferensi budaya. Produksi yang ditargetkan seperti ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek dengan menawarkan barang yang terasa sangat relevan bagi pembeli. Kemampuan untuk melakukan ini secara menguntungkan dalam skala kecil adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah ditandingi oleh metode manufaktur tradisional. Mikropabrik yang dijalankan AI juga menawarkan beberapa keuntungan besar untuk pembuatan prototipe dan pengujian batch kecil.
Perusahaan dapat membawa produk baru dari konsep ke pasar hanya dalam waktu singkat dari waktu yang biasa dengan memproduksi uji coba langsung di mikropabrik. Umpan balik dari uji coba awal ini dapat segera digabungkan ke dalam perubahan desain. Iterasi cepat ini mengurangi risiko peluncuran produk skala besar dan memungkinkan perusahaan untuk menyempurnakan penawaran mereka sebelum berkomitmen pada produksi penuh. Bagi perusahaan rintisan dan usaha kecil, kemampuan ini bisa menjadi perbedaan antara memasuki pasar dengan cepat atau kehilangan peluang penting. Keamanan di lingkungan yang dikendalikan AI ini adalah prioritas, baik dalam hal akses fisik maupun perlindungan data. Sistem ini seringkali menangani desain hak milik dan informasi produksi sensitif yang harus dilindungi dari pencurian atau intrusi siber. AI juga dapat membantu di sini dengan memantau aktivitas jaringan untuk pola yang tidak biasa, menerapkan kontrol akses yang ketat, dan memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat berinteraksi dengan sistem penting. Di sisi fisik, masuk ke area produksi dapat dikendalikan oleh sistem biometrik, dan peralatan dapat dikunci dari jarak jauh jika terdeteksi adanya pelanggaran. Keuntungan ekonomi dari pabrik mikro yang dijalankan AI itu sangat menarik untuk banyak sektor. Modal awal yang lebih rendah dibandingkan membangun pabrik besar, ditambah dengan kebutuhan staf yang berkurang, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, bisa menghasilkan keuntungan investasi yang lebih cepat. Karena fasilitasnya bisa ditingkatkan secara bertahap, perusahaan menghindari risiko keuangan yang terkait dengan komitmen besar di awal. Untuk daerah yang ingin meningkatkan produksi lokal, pabrik mikro bisa jadi pilihan menarik, menawarkan pekerjaan terampil dan barang produksi lokal tanpa tuntutan infrastruktur, seperti pabrik industri besar. Untuk dampak lingkungannya, meskipun mikropabrik yang dijalankan AI tidak selalu dipasarkan sebagai ramah lingkungan, efisiensi dan optimasi sumber daya mereka sebenarnya bisa mengurangi limbah dan konsumsi energi. Memproduksi barang lebih dekat ke tempat barang itu akan dijual juga, mengurangi emisi transportasi. Dengan memanfaatkan bahan baku lebih baik dan menghindari produksi berlebihan, fasilitas ini bisa berkontribusi pada praktik manufaktur yang lebih bertanggung jawab, tanpa mengorbankan hasil atau kualitas. Industri yang sudah menjajaki model ini berkisar dari komponen elektronik dan otomotif hingga pakaian dan barang konsumen. Dalam elektronik, Microfactory dapat merakit papan sirkuit, penutup, dan bahkan perangkat lengkap untuk pasar lokal. Dalam pakaian, mereka mampu memproduksi pakaian sesuai pesanan dengan sistem pemotongan dan penjahitan otomatis, terintegrasi dengan platform pemesanan online untuk pengiriman langsung ke konsumen. Dalam otomotif, Microfactory memproduksi suku cadang khusus dan aksesori sesuai permintaan, melayani pasar purna jual dan pasar kendaraan khusus. Kemampuan adaptasi model ini membuatnya menarik di berbagai industri yang beragam. Kolaborasi antar mikropabrik adalah perkembangan menarik lainnya. Beberapa fasilitas dapat mengordinasikan produksi, berbagi file desain, dan jadwal produksi untuk menyeimbangkan beban kerja. Jika satu lokasi mengalami peningkatan permintaan, lokasi lain dapat mengambil alih sebagian pekerjaan untuk mencegah penumpukan. Model jaringan terdistribusi ini dimungkinkan oleh sistem AI yang dapat mengelola operasi multi-lokasi sebagai satu kesatuan. Ini meningkatkan ketahanan, meningkatkan pemanfaatan kapasitas, dan menawarkan tingkat fleksibilitas yang tidak dapat ditandingi oleh manufaktur terpusat. Kedepannya, kemajuan dalam AI, robotika, dan ilmu material akan semakin memperluas kemampuan pabrik mikro. Kita bisa berharap model AI yang lebih canggih yang dapat merancang bagian-bagian untuk kemampuan manufaktur, memprediksi kebutuhan perawatan dengan akurasi yang lebih tinggi, dan terintegrasi dengan mulus dengan jaringan pasokan dan distribusi. Robotika akan menjadi lebih cekatan, memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang saat ini membutuhkan keahlian manusia. Material baru akan membuka kemungkinan untuk produk yang lebih ringan, lebih kuat, dan lebih mudah diproduksi di fasilitas yang ringkas. Peningkatan ini akan menjadikan pabrik mikro pilihan yang lebih menarik untuk berbagai aplikasi yang berkembang. Seiring dengan matangnya teknologi, hambatan untuk memulai pabrik mikro akan terus menurun. Solusi siap pakai akan semakin banyak tersedia, memungkinkan para pengusaha untuk mendirikan jalur produksi tanpa perlu merekayasa setiap sistem secara khusus. Demokratisasi manufaktur ini dapat menyebabkan lonjakan produsen lokal yang terspesialisasi, menawarkan produk unik kepada komunitas mereka. Meskipun tantangan masih ada dalam hal pelatihan tenaga kerja, adaptasi regulasi, dan biaya awal,
Momentum di balik pabrik mikro yang dijalankan AI menunjukkan bahwa mereka akan menjadi fitur umum dalam lanskap manufaktur di masa mendatang. Kita sedang menyaksikan permulaan pergeseran dari manufaktur terpusat berskala besar menuju sistem produksi yang terdistribusi dan cerdas. Mikropabrik yang dijalankan AI mewakili pendekatan yang fleksibel, efisien, dan responsif untuk memenuhi kebutuhan pasar modern. Mereka dapat beroperasi di ruang kecil, beradaptasi dengan cepat terhadap permintaan baru, dan mempertahankan standar kualitas tinggi dengan limbah minimal. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengadopsi model ini akan mengubah tidak hanya cara produk dibuat, tetapi juga di mana dan oleh siapa produk itu dihasilkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.